Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febris Dayantias dengan NIM 215231309 dari kelas Perbankan Syariah 2H. Kali ini saya akan bercerita mengenai perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Pada tahun 1755 terjadi sebuah perjanjian di Dukuh Kerten, Giyantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah yang sering disebut dengan perjanjian Giyanti. Perjanjian ini lahir karena adanya kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Mangkubumi, dan VOC. Nama Giyanti sendiri diambil dari desa di mana pertandatanganan perjanjian ini, yakni Desa Janti. Dalam penyebutan Belanda disebut Giyanti dan tertulis Giyanti. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk meredam konflik yang terjadi akibat perpindahan Keraton Kartasura ke wilayah Surakarta. Diawali dengan Mangkubumi yang membantu Pakubuwono III dalam menyelesaikan konflik, dan akhirnya diberikan hadiah oleh Pakubuwono II, yakni sebuah tanah. Namun, luas tanah yang diberikan oleh Pakubuwono II kepada Mangkubumi menyebabkan sebuah kecemburuan. Seorang pangeran melaporkan kejadian ini kepada Gubernur VOC, yakni Jenderal Baron van Inhofe. Singkat cerita, akhirnya Jenderal Baron van Inhofe membuat keputusan yang mengakibatkan tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Mangkubumi merasa hal itu sangatlah tidak adil. Akhirnya beliau bertemu dengan Pakubuwono II dan mengatakan, jika saya harus kehilangan tanah, maka buanglah saya jauh dari Jawa. Akhirnya Pakubuwono II memberikan 3.000 ril kepada Mangkubumi untuk bekal perjalanan meninggalkan daerah Jawa. Dan itulah awal mula peran Mangkubumi. Untuk menyelamatkan daerah kekuasaannya, Gubernur VOC Jawa Utara, yakni Nicholas Harting, menawarkan perundingan kepada Mangkubumi secara tersembunyi-sembunyi. Tanggal 23 September tahun 1754, akhirnya perundingan dilaksanakan, dan hasil dari perundingan itu disampaikan kepada Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II. Isi nota tersebut yakni Mangkubumi mendapatkan wilayah kekuasaannya. Pada tanggal 4 November tahun 1754, Pakubuwono III setuju dengan hasil perundingan tersebut dan akhirnya disampaikan kepada Gubernur VOC, yakni Jacob Mosel. Itulah yang menjadi perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian Giyanti. Dan itu juga adalah pangkal dari terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian. Hal ini juga menjadi awal mula Mangkubumi naik tahta menjadi Sri Hamengkubuwono ke-1 di Yogyakarta. 2 hari setelah pengumuman Sri Sultan Hamengkubuwono I tersebut, yakni tanggal 15 Februari tahun 1755, terjadi rapat untuk membagi atribut keraton. Sementara itu, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang membantu Mangkubumi dalam melakukan pemberontakan masih melakukan pemberontakan dengan tujuan untuk meminta daerah kekuasaan. Akhirnya Pangeran Sambernyawa berhasil menaklukkan sebagian dari VOC. Pada tahun 1757, VOC menyudahi perang dengan Pangeran Sambernyawa dengan pertandatanganan perjanjian Salatiga, membuat tanah Jawa terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian daerah Kasunanan Surakarta. Tidak berhenti di situ, pada tahun 1813 Yogyakarta terbelah menjadi 2 bagian, yakni ada Pakualaman di dalamnya. Sementara itu, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran sekarang menjadi cagar budaya, sedangkan Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Itulah sedikit cerita mengenai perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa.